Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 218 ayat 1 sampai 3, naik ke sorga cemerlang. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami agar kami menggantungkan seluruh hidup dan masa depan kami kepada anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga memerintah dunia ini. Berilah kami Roh Kudus agar kami selalu mengarahkan hati dan pikiran kami ke surga yang kekal, yaitu segala yang baik, benar, dan indah yang diajarkan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, Yesus memanggil. Pembacaan pertama firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Mazmur pasal 68 ayat 8 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang,
sehingga kawanan hewanmu menetap di sana. Dalam kebaikanmu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas gunung Zalmon. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu berjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana. Ya Tuhan Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1, bagi Yesus kuserahkan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami datang mengaku di hadapan-Mu. Kami adalah orang yang berdosa sejak kami lahir. Dari dalam diri kami sendiri, memiliki kebiasaan, kecenderungan untuk menentang kehendak Tuhan. Kami mengaku tanpa diajari oleh siapapun, sejak lahir memang memiliki sifat untuk mencuri, berbohong, berzina, melakukan kekerasan. Dosa telah melekat dan membelenggu kami. Kasihanilah kami orang yang hina ini. Kami bersyukur sebab Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus telah rela mati di kayu salib demi membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut. Kami bersyukur sebab hanya oleh anugerah-Mu dan oleh iman kepada Kristus kami diselamatkan dari kematian dan beroleh kehidupan kekal. Ampunilah dosa kami ya Allah, ubahlah dan baharuilah kami. Teguhkanlah janji kami melawan kejahatan dan mendukung kebajikan dalam hidup ini. Demi Kristus kami memohon kepadamu. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1, di muka Tuhan Yesus. Bawa
berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita mendengarkan kisah tentang kenaikan Yesus Kristus. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222B ayat 1, Agungkan kuasa namanya. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 14. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga."
Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 222B ayat 4, agungkan kuasa namanya. Pembacaan kedua firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4a. Demikian firman Tuhan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya, bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi sungguhnya aku katakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat, bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46, BNKP Jemaat Jakarta. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 235 ayat 1 sampai 4, ku dengar berkat-Mu turun.
Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bersuka cita dalam mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami membawakan persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati seluruh tangan-tangan yang memberi Bapa. Kiranya Engkau berkati berlipat ganda lewat usaha, pekerjaan, keluarga Tuhan. Kiranya tangan-tangan yang belum memberi juga Bapa. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Dan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, tangan-tangan yang mengelolanya Bapa, kiranya Engkau berkati. Biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami hanya kami alaskan di dalam nama kami Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat hidup kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi.
Terima kasih nyanyian yang indah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 dan 2, Aku Percaya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, ini hati kami, pikiran kami yang kami mau serahkan kepada Tuhan untuk diisi, untuk dipuaskan, untuk dikenyangkan dengan kebenaran-Mu. Karena itu mari Tuhan pakai hamba-Mu jadi saluran berkat bagi kami semua yang telah bersekutu di rumah-Mu pada saat ini. Tawan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk terkonsentrasi kepada pemberitaan kebenaran-Mu, sehingga tidak seorang pun dari kami yang pulang tanpa menikmati betapa indahnya sapaan Tuhan untuk kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus dikutip dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita semua yang hari ini kembali punya kesempatan membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan siang dan malam dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Yahowu.
Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini adalah hari yang sebenarnya sangat besar maknanya dalam kehidupan orang percaya. Meskipun kalau mau jujur, ada banyak orang yang tidak menganggapnya demikian dan memperlakukannya sebagai hari-hari biasa saja. Padahal peristiwa kenaikan adalah sebuah rangkaian dalam skenario keselamatan yang Allah kerjakan. Dan itu belum tuntas karena puncaknya nanti 10 hari ke depan ketika kita merayakan Pentakosta. Maka cerita keselamatan kita belum selesai sebenarnya ketika kita tidak ada bersama-sama menghidupi hari peringatan kenaikan Yesus ke sorga. Bahkan beberapa waktu yang lalu pernah di zaman pemerintahan sebelumnya pernah ada anjuran memindahkan hari Kamis ini ke hari Jumat yang kemudian diprotes oleh MPK, Majelis Pendidikan Kristen, dan juga Majelis Pendidikan Katolik. Karena pemerintah mau ikut campur ke dalam urusan atau wilayah yang menjadi wilayah agama. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tapi jangan-jangan kita sendiri yang membuat itu jadi kehilangan makna. Apalagi biasanya kalau kita diniaskan seringkali perayaan-perayaan besar, itu ada hari kedua, menunjukkan betapa pentingnya kita mau merayakan itu sampai 2 hari. Tapi kemudian lama-lama bergeser, hari keduanya jadi fakultatif. Lama-lama fakultatif kemudian hilang sama sekali. Semoga semangat kita karena kebangkitan sukacita Paskah masih kita hidupi sampai hari ini ketika kita memperingati Yesus naik ke sorga. Karena Paskah belum tuntas ketika Yesus belum kembali ke sorga. Apa yang diperoleh, kemenangan yang diperoleh lewat peristiwa Paskah itu sampai ke sorga, Yesus menyediakan tempat dan kemudian mengutus Roh Kudus untuk memperlengkapi setiap orang percaya bagi pemberitaan kabar baik. Saudara, sekali lagi, ini satu rangkaian yang tidak boleh putus di tengah jalan. Hari ini firman Tuhan menyapa kita dengan kisah bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Dari teks yang tadi kita sudah baca, setidak-tidaknya ada 4 pesan penting yang kita perlu renungkan hari ini. Perenungan yang pertama bagi kita adalah uruslah urusanmu, jangan urus yang bukan urusanmu. Kerjakanlah pekerjaanmu dan jangan kerjakan yang bukan pekerjaanmu. Ini terutama dalam konteks pelayanan. Di Nias ada istilah yang mungkin sampai sekarang kita masih familiar, SBU, sebuah urusan. Dalam dunia terkini sekarang orang punya istilah juga kepo. Apa-apa mau dikepoin. Besar sekali rasa penasaran untuk pingin tahu hal-hal yang tidak perlu untuk kita. Begitu juga dengan para murid ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus, setelah mereka melihat demonstrasi kuasa ilahi, mulai dari peristiwa kebangkitan, Yesus memperlihatkan diri kepada mereka, Yesus berjalan menembus dinding, banyak hal. Bagi mereka ada sebuah ekspektasi, kayaknya udah waktunya nih sekarang, kita bebas dari kekaisaran Romawi, kita bisa menegakkan kembali euforia, kegembiraan, triumfan akan kemegahan masa lalu dari kerajaan Israel. Padahal konsep kedatangan Yesus bukan kerajaan fisik, tetapi pemerintahan rohani yang menghadirkan keselamatan. Tapi menarik saudara, memang manusia ini suka mau tahu banyak hal. Dan Indonesia merupakan negara paling kepo sedunia. Palaulah wisai tabat jemaat BNKP Jakarta.
kadang-kadang juga dalam pelayanan kita sibuk juga mengkepoin orang punya kerjaan. Padahal salah beres halunia. Arere ya musikuroi haluna bunia. Saya percaya kalau di BNKP Jemaat Jakarta tidak seperti itu ya, karena masing-masing fokus dengan tupoksinya masing-masing. Amin. Tapi terserah-serah banaya bu, ule badru isusuli gogona bunia. Dalam pelayanan seperti itu juga, mari kita fokus dengan tugas utama kita. Lau balik nano abai halu melesalanya nama siso energimu bantu orang lain tidak masalah. Tapi ini kerjanya belum beres, sibuk yang lain yang diurusin. Murid-murid punya penugasan, konsentrasi dengan itu. Tidak usah urusin kapan Tuhan mau menegakkan kedaulatannya. Itu domainnya Tuhan. Begitu juga untuk hal-hal yang lain. Seringkali kita punya kepo tingkat dewa. Semoga di jemaat ini tidak seperti itu ya. Hanya kadang-kadang kalau kita cermati di medsos, iya, apa-apa aja mau tahu. Saudara, berhenti dengan itu. Mari kita fokus dengan urusan kita. Apa itu urusan kita? Itulah pesan yang kedua lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita konsentrasi dengan tugas pemberitaan kabar baik. Pemberitaan Injil. Dan ini sesuatu hal yang jauh lebih serius dari apapun juga. Bukankah tugas yang telah dibebankan kepada kita itu juga sejalan dengan mengapa Yesus datang ke dunia? Adalah untuk menyampaikan berita keselamatan dan menawarkan keselamatan itu kepada semua orang. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Deninger tidak sampai di Nias 1865, nyanyian kita mungkin berbeda ketika masih anak-anak. Kan ada lagu anak-anak ya, nenek moyangku orang pelaut. Tapi untuk orang Nias, kalau Deninger tidak sampai di Nias, lagu itu beda. Nenek moyangku orang pengayau, sangai hugu. Tapi kabar baik telah mengubahkan hidup kita, karena itu sekarang kita yang masih hidup, juga yang sudah menjadi murid dari Tuhan Yesus, telah diberi tugas, ini loh urusanmu, kabarkan kabar baik, beritakan Injil. Kalau kita punya sesuatu yang baik, bahkan yang terbaik, harusnya itu tidak kita pendam sendiri, tapi kita bagikan kepada orang lain. Mari kita mulai dengan peduli kepada orang-orang yang sering berinteraksi dengan kita. Apakah dia sudah punya apa yang kita punya? Apakah Kristus yang mengubahkan hidup itu juga dia sudah miliki? Ada cerita tentang dua orang pengusaha yang bersahabat baik. Satu kali pengusaha yang bukan murid Yesus kirim teks ke temannya, teman, kita ketemu di tempat makan biasa ya, aku mau traktir kamu hari ini. Waktu dia tiba di restoran itu, dia lihat semua makanan-makanan favoritnya sudah tersaji. Dia bingung, ada apa ini? Lalu dia tanya ke temannya, ada perayaan apa kok ini makanan favoritku semua? Temannya yang bukan murid Yesus itu kemudian tarik nafas panjang lalu mendesah. Dia katakan, sahabat, sudah berapa lama kita berteman? Sudah berapa lama kita saling membantu untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnis? Tapi saya mau katakan sebenarnya saya kecewa dengan kamu. Yang Kristen ini terkejut. Ada apa?
Lalu dia katakan, apa yang saya suguhkan ini untuk kamu ini sebenarnya sebuah simbol. Saya mau mencoba menunjukkan bahwa yang terbaik yang saya punya saya bisa kasih ke kamu. Tapi bertahun-tahun kita bersama ternyata ada hal terbaik yang kamu punya, kamu tidak pernah bagi ke saya. Dan itu yang saya katakan saya kecewa kepada kamu. Dan itu yang saya katakan saya kecewa kepada kamu. Air matanya mengalir, lalu dia dekati temannya dan dia peluk. Tapi tidak apa-apa. Ada orang lain yang Tuhan tugaskan untuk itu. Sekarang saya sudah percaya Yesus. Saudara, bisa jadi satu kali juga kan ada orang yang kecewa dengan kita. Karena kita punya pengharapan yang terbesar. Kristus yang menyediakan keselamatan yang ternyata kita belum bagikan kepada orang lain. Orang-orang yang kita kenal. Orang-orang yang selama ini bersahabat, baik dengan kita. Bukan masalah dia mau terima atau tidak. Pertanyaannya sudah berbagi tidak? Tadi di konsistori saya lihat foto. Dan di foto itu saya ada. Saya mengelus dada dengan bertanya, masihkah orang-orang yang ada di foto ini giat untuk berbagi kabar baik? Itu pelatihan pekabaran Injil. Mari tanya kembali pada diri kita. Jangan-jangan kita ini adalah tipe-tipe Satali, Sangingi, apalagi ya? Untuk kabar baik yang kita punya. Orang kalau menang lotre saja dapat undian, waduh ceritanya luar biasa. Tapi kita dapat hidup kekal, adakah kegairahan yang sama terpancar keluar? Ini fokus kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang lain, lupa dengan fokus yang utama, kabarkan kabar baik. Beritakan Injil. Pesan yang ketiga. Orang mungkin berkata, jangan cari masalah dong. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Tuhan kita luar biasa. Kita tidak diutus asal-asalan, kita tidak ditugaskan asal-asalan. Pesan yang ketiga, kita diperlengkapi sebelum diutus. Dan itu ada pada kuasa Roh Kudus. Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan sebenarnya itu sudah diperlengkapi oleh Roh Kudus. Hanya kitanya yang tidak mau menggunakan perlengkapan itu untuk berbagi sukacita Injil. Seringkali saudara, ada banyak kesempatan-kesempatan yang terlewatkan begitu saja. Ibarat ikan naik ke atas perahu, belum dipancing, sudah lompat sendiri. Mungkinkah nelayan akan berkata, ikan tidak tahu diri, turun-turun kan belum dipancing. Atau dibiarin aja mati begitu menggelepar-gelepar. Kan tinggal tergantung nelayannya mau diolah bagaimana. Begitu juga sebenarnya dengan persahabatan yang sudah terbentuk sering kali dalam percakapan-percakapan kalau kita peka. Itu ada banyak orang sebenarnya yang bertanya, apa sih rahasia hidup kita? Saya terkadang ditanya orang, Pak, kenapa Bapak sering senyum terus? Seolah-olah tidak ada pergumulannya. Saya ngomong, pergumulan saya lebih banyak dari pergumulan situ. Saya tidak hanya memikirkan pergumulan saya, tapi pergumulan orang lain juga yang dibawa ke saya. Tapi mau tahu rahasianya? Mau dia punya waktu? Saya cerita. Soal mau terima itu urusan situ. Kalau mau terima puji Tuhan. Saudara, awalilah dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bisa jadi dari yang hadir hari ini ada anak-anak muda yang mungkin juga Tuhan getarkan hatinya. Deninger dulu bisa sampai di Nias. Kenapa tidak sekarang BNKP untuk dunia? Amin. Dari jemaat Jakarta untuk Eropa, mengapa tidak? Amin. Ayo, ahono pemuda.
Anda mungkin mau lari dari panggilan Tuhan. Tapi pengalaman saya pribadi, saya merancang banyak hal untuk hidup saya. Ditutup semua. Sampai saya berkata, ini aku, utuslah aku. Mungkin ada juga dari antara kita yang hari ini, terutama orang-orang muda. Karena Allah rata-rata memanggil, Tuhan memanggil orang-orang muda bagi pekerjaannya. Tugas utama memberitakan Injil. Kalau kita di Indonesia bergumul untuk mencari mendirikan bangunan gereja, apalagi di kota-kota besar, di Jabodetabek, Jawa Barat, di Eropa mereka kebingungan. Gerejanya besar, orangnya tidak ada. Bahkan ada beberapa gereja sudah ditutup, dijual. Ada yang salibnya sudah berganti, mohon maaf. Simbol dari keyakinan lain. Kalau dulu mereka dari sana datang ke kita untuk memberitakan kabar baik, Injil yang menyelamatkan, maka sekarang tugas kita untuk kembali juga berdoa dan memberitakan kabar baik untuk mereka. Pesan yang keempat. Memang benar tidak seorang pun yang tahu kapan Kristus akan datang kembali. Tapi satu hal yang pasti, Ia akan datang kembali. Kalau Ia akan datang kembali artinya apa? Persiapkan dirimu. Siap sedia selalu untuk menantikan kedatangan Kristus. Siapa yang tahu akhir dari hidup kita? Ada yang berani jamin sampai besok dia masih bisa bernafas? Tapi mari kita berjalan dengan keyakinan Ia akan datang kembali. Dan saya sudah siap kapanpun itu waktunya. Karena Ia akan datang kembali, maka selama saya hidup, kembali lagi ke pesan utama. Saya akan terus-menerus menggunakan kesempatan dalam hidup ini untuk bersaksi bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Nats hafalan bagi kita, Yohanes pasal 15 ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Mari kita ucapkan bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Kita berdoa. Terima kasih untuk perenungan kami akan kebenaran-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata dan tutur kata hamba-Mu terbatas dalam mengurai kebenaran-Mu. Tapi biarlah Roh Kudus yang akan terus berkarya, menerjemahkannya, mengartikulasikannya kembali dalam praktek hidup kami yang nyata sehari-hari. Biarlah firman-Mu jatuh ke tanah yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah, dan mempersiapkan kami, menyemangati kami terus-menerus untuk menjadi saksi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sekarang kita dengarkan kesaksian pujian dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi.
yang indah untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat Paras 25 ayat 1 dan 2, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Ayat 2 kita bangkit berdiri. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini dengan ucapan syukur atas karunia-Mu yang besar dalam hidup kami. Teristimewa di mana hari ini kami diajak untuk mengenang peristiwa dalam sejarah keselamatan, untuk memperkokoh iman kami dan mempertegas panggilan pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur bahwa hari ini kami kembali berefleksi bahwa kami punya tugas untuk memberitakan kabar baik. Mampukan kami Tuhan sebagai murid-murid-Mu untuk melanjutkan misi yang telah Tuhan beri, yaitu memberitakan kabar baik. Kami datang kepadamu saat ini juga Tuhan, berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat dan keluarga, serta usaha dan pekerjaan. Mungkin ada banyak dinamika yang dijalani, yang dihadapi, tantangan, pergumulan, tapi kami tetap yakin dan percaya Yesus sudah menjanjikan bahwa Yesus tidak meninggalkan kami. Yesus menyertai kami, Allah menyertai kami. Oleh karena itu, biarlah jemaat-Mu tetap kokoh dalam iman, bertumbuh dalam iman, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga menatang ke hadapan Tuhan saudara-saudara kami yang berduka. Tuhan berikan mereka penghiburan, Tuhan berikan mereka kekuatan, mampukan mereka untuk menjalani hidup ketika Engkau telah mengizinkan mereka ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Biarlah dekapan cinta Tuhan mereka boleh nikmati pada saat ini. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang sakit. Ya Tuhan, biarlah Engkau boleh juga menyatakan kasih-Mu, memberi kesembuhan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Dan mampukan kami juga untuk menghidupi pelayanan Yesus yang selalu peduli kepada orang sakit, yang mau mengunjungi mereka, melihat mereka, dan mendoakan mereka untuk kesembuhan mereka. Mampukan para pelayan-Mu Tuhan untuk mengemban tugas ini. Kami juga bersama-sama bersyukur
dengan warga jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Biarlah mereka juga tidak lupa untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas pemeliharaan, atas berkat, atas pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka mensyukuri anugerah itu dan menghargai kehidupan ini. Bapa, kami menatang ke dalam tangan-Mu juga para pelayan-Mu, para satuannya Keriso, komisi-komisi dalam mengemban tanggung jawab yang telah diberi kepada mereka. Biarlah roh yang menyala-nyala mereka miliki, semangat mereka miliki, dan terlebih ada keikhlasan, kerelaan memberi diri bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Termasuk ketika mereka memimpin, memandu kegiatan-kegiatan di lingkungan maupun juga di rumah-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kelanjutan pembangunan tahap ketiga Gedung Pendukung Pelayanan BNKP Jemaat Jakarta. Kami bersyukur untuk apa yang telah Tuhan beri dan kami percaya Tuhan akan melanjutkan kasih setia Tuhan hingga pembangunan ini tuntas pada waktunya. Berikan semangat dan cukupkan semua apa yang dibutuhkan untuk itu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh program kerja dari BNKP Jemaat Jakarta di sepanjang 2020 ini. Berikan kesatuan hati, kesatuan gerak kepada para pelayan-Mu, pendeta jemaat, pendeta fungsional, para satuannya Keriso, bersama-sama dengan BPMJ untuk mewujud nyatakan program kerja di sepanjang 2022 ini. Kekuatan, kesehatan biarlah Tuhan limpahkan atas mereka. Kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu di Resort 45. Pada hari Minggu nanti akan dilaksanakan serah terima dan pelantikan. Biarlah Tuhan juga melanjutkan apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam dan melalui para pelayan-Mu. Akan ada terus pembaharuan-pembaharuan dan pengembangan untuk keberlanjutan berbagai program dan pelayanan di Resort 45 ini. Bapa, kami berdoa juga untuk pesta rohani yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 10 Juli di Gunung Sitoli, yaitu persidangan Majelis Sinode yang ke-60. Kami berdoa biarlah Tuhan sendiri yang akan menuntun para sinodestan untuk menghasilkan berbagai keputusan-keputusan yang membawa BNKP semakin maju berkembang, termasuk ketika harus memilih para pemimpin. Engkau Tuhan yang akan menunjuk orang-orang yang terbaik, orang-orang yang tepat seturut dengan kehendak Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan di BNKP. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah panitia yang melayani juga Tuhan akan tolong, semua yang dibutuhkan Tuhan akan cukupkan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Biarlah pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga, mulai dari gubernur dan seluruh jajarannya, boleh bekerja memberi yang terbaik bagi segenap komponen yang ada di DKI Jakarta. Memberikan pelayanan yang terbaik, yang tidak berdiri di atas golongan tertentu atau kepentingan pihak tertentu. Kami terus berdoa menatang mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tersembunyi yang tidak memuliakan Tuhan. Termasuk periode yang akan berakhir pada bulan Oktober, Tuhan siapkan juga bagaimana keberlanjutan kepemimpinan di DKI Jakarta ke depan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk keamanan pertahanan. Biarlah Tuhan campur tangan memelihara bangsa kami, bisa tetap eksis, bisa tetap memainkan peranannya, juga bisa menjamin keamanan bagi segenap komponen anak bangsa, menjamin penggunaan hak-hak dan sebagainya. Oleh karena itu Tuhan, berikan roh yang takut akan Engkau kepada para pemimpin kami, dan berkati para pemimpin kami, baik Presiden, Wakil Presiden, serta seluruh jajaran dan pembantu-pembantunya, menteri dan sebagainya. Biarlah mereka mengutamakan kepentingan segenap komponen anak bangsa ini dan bukan kepentingan pribadi. Lebih dari itu Tuhan, biarlah
kami bangsa ini bisa belajar untuk saling menghargai, toleran satu dengan yang lain, mengakui satu dengan yang lain meskipun kami berbeda-beda. Ya Bapa, seandainya ada di antara jemaat-Mu yang hadir hari ini dengan pergumulan-pergumulan khusus yang kami tidak tahu tapi Tuhan tahu, biarlah Tuhan boleh berkenan menolong, Tuhan campur tangan, Tuhan membantu anak-anak-Mu keluar dari pergumulan dan kesulitan hidup dan beroleh kemenangan di dalam Kristus. Jikalau sebentar kami akan berpisah meninggalkan rumah-Mu, kami yakin dan percaya janji-Mu ya dan amin, Engkau akan terus menyertai kami. Jangan biarkan kami melangkah tanpa Engkau Tuhan, karena tanpa Engkau kami akan berjalan dengan kesia-siaan. Ini doa kami, doa yang jauh dari sempurna, dan biarlah doa ini menjadi sempurna di dalam doa yang Engkau telah ajarkan kepada kami, kita sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dalam damai sejahtera ke dalam kehidupan-Mu sehari-hari. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun Engkau berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Dan anggap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Silakan bersaat teduh. Selamat membawa sukacita kenaikan Kristus ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap